tulisan Yohanes. Bukan Tuhan Yesus yang menyuruh Yohanes menulis. Tetapi asumsi orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan juga, Yesus juga. Wah, berat ya memang ya. Berat Pak Dehe kalau kayak gitu. Kalau Pak Dehe udah mau ngomong berat emang ya bagi Kristen. Aduh. Jadi bukan masalah beratnya. Enggak, begini Pak Dehe, Ya. Pak Dehe ya. Ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak dituliskan saksi mata, lalu Yohanes dengan Yesus itu, apakah mereka bersama-sama di situ atau mereka tidak mengenal satu sama lain? Oh, tentu sangat kenal. Kalau kenal itu, apakah Yohanes mengetahui kepribadian Yesus atau tidak? Mengetahui sebagian dan sebagian juga tidak. Oh, dari mana itu sebagian, bagaimana? Coba jelaskan, Yohanes mengetahui sebagian. Yohanes bukan Allah. Jadi sehingga dia tidak tahu semua isi hati Yesus. Dia adalah orang biasa. Enggak, dasarnya enggak. Dia adalah nabi, bukan rasul, nabi. Oke, nabi Ya. ya. Rasul juga ya, betul. Nabi Ya, juga. dia adalah nabi yang tertua ya. Ya, betul. Nabi yang paling tua. Ya. Dan Tidak saya ingin tanya, kamu ingin Anda begini sebentar. Kamu menjawab tadi bahwa dia tidak mengetahui secara sepenuhnya kepribadian Yesus. Itu Ya. dasar dari Dehe itu dari mana? Kalau dia tidak mengetahui, jangan pakai asumsi. Nah, dasarnya saya minta, bukan asumsi. Iya. Oke. Jangan ngerti ya? Dasar ya, bukan asumsi ya. Dasarnya yang saya minta bukan asumsi. Iya, saya jawab. Ketika umur Yesus 13 tahun sampai 29 tahun setengah, tidak ada catatan Yohanes mengenai Yesus di sana. Sehingga saya mengatakan bahwa Yohanes itu tidak tahu semua kepribadian Yesus. Kemanakah Yesus pergi dari umur 13? Katanya tadi tahu sebagian. Iya, saya Ini kan tabrakan dengan pada kamu bilang tadi tidak tahu, tapi tahu sebagian. Belum selesai. Di buku Yohanes Oke, silakan. di tulisan Yohanes, saya tanya yang Yohanes tidak tahu, kan kata Bapak tadi Yohanes tahu semua kepribadian Yesus. Lalu saya jawab tidak. Tidaknya di sini. Dari umur 13 Yesus sampai umur 29 tahun setengah tidak ada di dalam catatan Yohanes. Kemanakah Yesus di umur segitu? Hampir 17 tahun. Kenapa Yohanes tidak mencatat si Yesus itu? Kalau memang dia tahu semua kepribadian Yesus. Makanya saya bilang Yohanes tidak tahu semua kepribadian Yesus. Jawab dulu itu. Dari umur 13 sampai 20 kemanakah Yesus itu pergi? Sehingga Yohanes lupa menulis bukunya. Oke. Sudah. Ini siapa ya? Getar-getar. Bang Grace, ada telepon kah? Getar-getar nyit gitu. Iya, dari Bang Yohanes. Grace. Sekarang gini. Yohanes pasal 21 ayat 25, baca dulu. Supaya Anda tahu nanti. Iya teman-teman semuanya, sorry ya, ini ada notif, ada apa ya? Ada target dari tok gitu yang harus dipenuhi gitu teman-teman. Soalnya Yohanes 21
Mic-nya Bang, Bang Gres. Yohanes 21 Mic-nya, ayat mic-nya. 25. 25, Ah, ya. 25. Yohanes 21 ayat 25. Masih Silakan dibacakan. banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bukan jawabannya ini. Iya. Tuh, tuh. Bukan jawabannya bagaimana? Kalau ditulis itu riwayatnya dari dia umur 13 itu sekitar 17 tahun kamu katakan tadi itu, kalau dituliskan semua apa yang dia lakukan itu, apa yang dia dalam ayat yang kita bacakan tidak memuat apa? Di sini dikatakan kalau kita tulis satu persatu, dikatakan ya satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kalau kita menuliskan apa yang dilakukannya itu satu persatu, dikatakan di sini ya tidak memuat seluruh kitab, maka dunia ini dikatakan tidak memuat. Itu Bagaimana? kan kata Yohanes. Loh, kata Yohanes. Ah, Yohanes itu dari siapa loh? Bukan Loh, Tuhan kata yang Yohanes. berbicara di sini, bukan Yesus yang berbicara, Loh, tapi bukan. kata Yohanes. Walaupun Yohanes itu bukan Tuhan, walaupun Yohanes bukan Tuhan, tetapi Yohanes tahu dari Wahyu, dan kemudian dia tahu dari Yesus sendiri. Oke, kalau Yohanes tahu, lalu kemana apakah Yesus itu pergi dari 13 sampai umur 29 tahun? Apakah dia jalan-jalan ke Pulau Nias, ke Thailand, Pakistan? Loh, saya sudah jelaskan kepada Anda ya, makanya saya sudah jelaskan. Itu nggak terjawab, 25 Bos. itu kalau ditulis semuanya itu kemana dia? Lo nggak terjawab bagaimana? Lalu kalau kamu mengatakan itu, Yohanes menuliskan dari pasal pertama sampai pasal 21, tapi Yohanes menuliskan itu tapi sembarangan, tidak jelas. Itu apakah itu disebut orang gila seperti itulah? Iya kan? Apalagi adalah rasik Nabi. Iya kan? Berat memang. Saya kasih kesempatan bertanya, memang berat pertanyaan saya. Iya kan? Kalau dia menuliskan itu, enggak. Begini, Dari mana kok bisa Yohanes menuliskan semuanya itu kalau tidak tahu apa-apa saja kan? Dia tahu, dia menuliskan dari apa yang dia tahu. Lalu kalau kamu mengatakan Yohanes itu, lalu kenapa dia menuliskan pasal pertama itu kalau tidak tahu sumbernya dari mana? Objeknya siapa? Orangnya siapa yang dia tuliskan itu? Itu kan dikatakan seperti itu miring kan, kalau memang itu pendapat kalian kan. Lalu kenapa dia menuliskan seperti itu? Saya mau tanya dulu kalian, kenapa Yohanes menuliskan seperti itu dulu? jangan bertanya dulu, Buat Pak. apa dia tuliskan itu? Satu-satu dulu jawab Loh, pertanyaan. karena kalian kan tidak menerima. Bukan Loh, kalian tidak menerima Injil Yohanes. Bukan tidak menerima, tetapi memang Loh, kamu bilang tadi jangan. bukan Yohanes kita tanya. Gantian bicara dulu, Bos ya. Gantian bicara, biar saya dulu, nanti Bapak habis. Ah. Jadi begini, oke lah, saya setuju asumsimu, tidak muat di dunia ini. Sementara kita hitung pakai akal sehat saja ya, 29, 30, 31, 32, 33 Yesus mati. Hanya 4 tahun tapi bisa dibuat bukunya. Catatan Yohanes, masa 17 tahun, dari umur 13 tahun sampai 29 nggak ada catatan. Hanya 4 tahun aja mengajar ada catatan, tapi dibalik semua itu umur dari 13 sampai 29 tidak ada di catatan di Alkitab. Makanya Yohanes mengatakan kalau ditulis satu persatu, loh,
Makanya kamu gak terima Injil Yohanes. Sekarang ya, kalau saya jelaskan tadi, kalau ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak muat kan untuk kalau dituliskan apa yang dia lakukan. Apa itu kerjanya dari Kisah umur 13, itu apa yang saja dia lakukan di situ kan. Di catatan ini, kalau ditulis satu persatu, tidak semua akan muat itu kan. Lalu kalau kalian tidak terima ayat ini, sekarang saya tanya, Yohanes menuliskan itu kepada siapa dan orangnya siapa dan tujuan apa dia tuliskan itu? Kalau kalian tidak menerima itu, Bukan tidak menerima. Coba jawab Saya dong. itu bertanya. Saya Loh, bertanya. kamu tidak menerima sekarang ya? Pertanyaan itu saya jawab dengan dasar ini kan. Kamu Enggak menanyakan terjawab. yang mana dari umurnya 13 tahun. Loh, dari umur 13 tahun kamu tanyakan itu. Ya, makanya saya bilang kalau dituliskan itu apa yang dia dari umur 13, bahkan dari kecil dulu, kalau dituliskan itu satu persatu di Injil Yohanes katakan tidak akan muat. Paham tidak? Masa cerita Yang sedikit tidak ditulis. muat? Loh, katanya di sini tidak muat. Kasih contoh. Bagaimana kamu tahu itu cerita sedikit? Ya, saya kasih contoh. Umur 13 Pak Dehe. Tidak perlu kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Singkat. Karena Anda begini, enggak usah pakai contoh. Biar masuk Kalau akal. tidak Masuk terima akal itu, aja. enggak bisa kamu sudah saya jelaskan, sudah dibantah dengan 25 tadi. Oh, Sekarang saya tanya, kalau Yohanes menuliskan itu, dia maksudkan itu satu persatu itu mulai dari kapan dan tujuan apa dia tuliskan itu? Sama tanya dari kalian. Baik itu Pak Ustaz nanti jawab dulu. Itu tujuan Yohanes menuliskan itu apa? Ya nanti setelah Pak Dan Dehe apa yang dia ngomong bicarakan gitu. di seluruh tulisan itu apa? Setelah Pak Dehe ngomong nanti saya tanggapan saya. Anda bisa menjawab itu. Nah, lalu saya sudah jawab. Ya saya sudah jawab pertanyaan lalu bolak-balik terus ya. Karena dia tidak menjawab. Kalau memang tidak terima dokumen kalau itu satu persatu dari umur 13 itu, jangankan umur 13. Jangankan umur 13. Ya, dari umur dia katakan 0 saja ya dari sejak dia lahir. Ya. Itu tidak akan muat. Lalu saya tanya, kalau memang tidak percaya itu, lalu Yohanes menuliskan itu untuk siapa dan tujuan apa? Sudah selesai, saya mau jawab. Dan siapa yang dimasukkan? Dan siapa yang dimasukkan Yohanes ini? Kalau ditulis semuanya itu tidak akan muat. Itu apa maksud Yohanes di situ? Oke, kita gantian ngomong. Silakan Pak Dehe dulu, baru saya. Iya, yang saya pertanyakan adalah Bang Grace. Loh, Iya, dengar dulu gantian kita. Silakan nanti bantah. Silakan. Kemanakah Yesus dari umur 13 sampai umur 29 lebih? Lalu kata Bang Grace, tidak ada jawabannya. Tidak muat. Jawabannya tidak muat. Beda dengan dalil dari Medan kalau kemarin. ditulis satu persatu loh. Dengar Gantian Loh, dulu, kalau Bang semuanya Grace. itu- Bang Grace, bentar. Nanti ada waktu Anda Ya, membantah. silakan. Tadi kan kami dengar juga gitu ya. Iya, gantian lah kita ngomong, kan gitu. Begini Bang Grace, dari umur 13 sampai umur 29 Yesus tidak ada ceritanya. Lalu kata Yohanes tidak muat. Tapi menurut saya muat. Kenapa? Contoh Pak Dehe umur 13 tahun, dia pergi dari Nias sekolah di Depok. Lalu setelah tamat SMA dia kuliah di Depok lagi. Lalu dia umur 29 sudah jadi dosen. Lalu umur 30 Pak Dehe menjadi rasul. Kan gampang, tinggal 1 menit sampai dunia ini. Udah. Bentar Bang, saya agak menggelitik. Saya mau tanggapi juga gitu pernyataan Anda yang tidak muat tadi. Oke, silakan. Biasakan jangan potong-potong kalau orang tua ngomong supaya kita dengar dengan baik. Ya. Silakan. Anda tadi ngomong saya nggak potong, saya dengar. Jadi hanya 2 menit lalu kata Yohanes tidak muat di dunia ini. Itu adalah fitnah. Oke, saya jawab ya. Saya bicara Oke, saya hanya jawab ya. 1 menit 2 menit.
tidak sampai Oke. 2.000 buku. Bang, tambahan dari saya, Bang Grace sedikit ya. Kalaunya alasannya nggak muat ya kata Pak Dehe disangsikan juga. Jadi gini Pak Dehe, berkaca dari sejarah Nabi Muhammad ya. Beliau diutus dari umur 40 tahun sampai 63 tahun. Keseharian Nabi Muhammad selama 23 tahun itu tercatat di hadis. Cukup aja tuh 23 tahun, Barha. Iya, lebih Apakah dia tercatat dia tercatat dari dia berbohong begitu? Dia tercatat sebegitu. Berlaku baik, berlaku benar dia tercatat atau tidak? Bukan Loh, itu yang kita maksud yang maksud. ditanyakan Yang kita itu apa? maksud itu Maksud kegiatan apa? Yesus dari umur 13 sampai 29, apa kegiatannya? Apakah dia sekolah? Apakah dia jalan-jalan? Atau dia juga berkhotbah? Itu yang kita pertanyakan. Oke, siapa yang mau tanggapi ini? Pak Ustadz atau bagaimana? Nggak apa-apa, silakan giliran Anda gitu. Terus yang Oke. tanggapi. Oke, saya mau tanggapi dulu. Oke, saya mau tanggapi. Kalau Pandai mengatakan tadi itu, kalau saya mengatakan ini, saya bisa simpel saja. Saya mau tanya, apakah kamu lebih tua dari Yohanes atau kamu dulu? Siapa Gimana? lebih tua? Ini bukan Kamu ditanyain lebih tua dari tua di Yohanes, sini. kamu lebih Kamu mengatakan kegiatan ya. Kegiatan itu apa dulu? Menurut kamu apa kegiatan? Kalau dituliskan satu persatu apa kegiatan itu tidak muat di tulisan Yohanes. Benar tidak? Gagal paham juga dia Itu loh. pertanyaan saya. Gagal paham bagaimana? Kalau ditulis semuanya bagaimana dia cara begini, tidak mungkin dituliskan itu. Kalau ditulis kayak itu semua apa yang dikembang, jangankan dia umur 13 itu banyak yang tidak ditulis, tapi kalau dituliskan semuanya itu satu per satu kata Yohanes, baca dong, itu ya. Jangan seperti pemahamanmu dengan Yohanes saya menurut kamu simpel aja, nggak bisa. Kamu belum tahu apa-apa diri Yesus. Yohanes lebih tahu Yesus itu sendiri. Kamu belum tahu Yesus sendiri. Dia bersama-sama dengan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yohanes lebih tahu Yesus. Lalu Yohanes pergi kemana sehingga dia nggak tahu kegiatan Yesus atau pekerjaan Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun. Maksudnya kemana dulu? Kata Pak Grace, Yohanes lebih mengetahui Yesus. Lalu saya bertanya, daripada kamu kok? Yohanes kemana saja dia selama 17 tahun sehingga dia tidak mengenal cerita Yesus? Apakah Yesus itu pergi jalan-jalan sehingga mereka nggak ketemu? Sampai nanti ketemu umur 30 tahun. Sekarang Pak. Baru Anda begini menulis di buku. Dari semua pertanyaan itu sudah ditulis ayat 25. Semua ini begini loh, bagaimana pemahaman ayat 25 ini? Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Yang diperbuat itu termasuk kegiatan atau bukan? Saya mau tanya dulu. Itu yang diperbuat Yesus itu kegiatan sehari-hari atau bagaimana? Kegiatan atau pekerjaan Yesus terus? Atau kerjanya? Iya, tapi kalau dituliskan satu persatu di sini apa katanya? Itu kan kata Kenapa ketahu? Yohanes. Loh, kalau kata Yohanes menurut katamu mana lebih tepat? Kata Yohanes atau katamu? Pertanyaan saya tadi adalah kemanakah Yesus Loh, selama 17 saya tahun? sudah jauh. Jangan diulang-ulang kemana Yesus itu. Kalau ditulis itu kemana dia. Kalau ditulis itu satu persatu kegiatan itu kemana dia. Ditulis ini kemana dia. Ditulis ini kemana dia. Kalau ditulis itu Pak De, itu tidak muat. Itu loh. Jangan kamu sembarang itu tahu. Nggak usah, Yohanes lebih tahu dari kamu. nulisnya nulis dikit aja. Kemana dia salah satunya? Kemana Yesus? Loh, tanya ini loh, yang ditulis itu hal-hal yang bersifat pelayanan, yang bersifat dia mesti ditulisnya dia itu nggak mungkin ditulis kecuali kalau di Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad tulis dia begitu. Bang Greg ini
Yohanes nggak ada mencatatkan ya itu kan selama 3 tahun itu kan kayak gitu muat aja. Jadi yang selepas Yesus itu pipis ya, adakah catatan Yesus kata Pak Dehe itu selama 17 tahun? Kalau Yohanes ya lebih mengetahui ya tentang Yesus, kemana catatan Yohanes selama 17 tahun itu? Terlepas dari terserah gitu. Loh, maksudnya kan catatan riwayat Yesus dituliskan, maksudnya catatan itu dari mana? Loh, saya sudah paham. Ya iya. Apa aja kegiatannya selain itu apa aja tuh selama 17 tahun? Jawab satu aja kata Pak Dehe tadi. Loh, Yohanes tidak menuliskan kalau dia kegiatan hal-hal yang lain. Ya tidak mungkin Yohanes tuliskan semuanya itu loh. Kalau dia begini, enggak, dia tidak tuliskan itu. Berarti betul kata Pak Dehe, Bang. Betul kata Pak Dehe tadi, berarti Yohanes setengah tahu, setengah kagak tahu. Betul itu berarti. Loh, betul Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dipercaya, Yohanes atau Dehe? Jangan tanya dulu dong. Ya, mana lebih tahu, mana lebih tua? dipercaya. Mana lebih kita percaya, Yohanes atau Dehe? Dehe mengetahui, Yohanes tidak tahu apa. Sekarang yang kita percaya Yohanes atau Dehe? Ya dipercaya apa Bang? Dipercaya nggak nyambung kamu ini. Kamu mengatakan tadi kan Yohanes tidak. Kenapa dia tidak menulis ke begini? Yohanes atau sebagian dan tidak sebagian. Mana yang lebih percaya, Yohanes atau kamu? Mana Kalau yang saya lebih akurat? kalau saya lebih percaya pada Dehe, Bang, jujur. Daripada Yohanes. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa alasannya gitu? Saya lebih percaya pada Dehe daripada Yohanes gitu. Karena betul apa yang dikatakan Pak Dehe, Yohanes itu tidak ada mencatat kegiatan Yesus selama 17 tahun, dan itu fakta yang dikatakan oleh Pak Dehe itu. Lebih percaya Pak Dehe saya. Loh, mana ya? Apakah Pak Dehe mengenal Yesus atau tidak? Betul belum? Dia bersama-sama dengan Yesus face to face atau tidak? Kalau mau bantah gini, kalau mau bantah kan setidaknya Anda bisa sajikan catatan Yohanes ya 1 atau 2 aja gitu ya, biar tuduhan Pak Dehe ya setengah tahu setengah tidak tahu itu terbantahkan. Carikan datanya. Nih Yesus di umur 20 tahun dia lagi bantu ibunya atau lagi sekolah di mana ya Yohanes catatin itu? 1 atau 2 aja gitu lah.